wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hilir, yang saya hormati beliau Bapak Kasih Pendidikan Madrasah, beliau Pak Dr. Nanis Haji Afrizal MM beserta jajaran staf di Penma Kemenang Kabupaten Indragiri Hilir, panitia saya hormati, Ibu Ella yang selama 3 hari ini, perasaan saya kalau melihat Bu Ella kenal lelah ya. Semalam itu sampai jam 11 sampai 12 ya. Teman-teman panitia yang lain juga, Bapak Ibu pengawas madrasah, kepala madrasah, Bapak Ibu kepala madrasah alias Kabupaten Indragiri Hilir yang saya hormati pula beserta Bapak Ibu wakakur dan guru. Singkatnya hadirin yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah berikan kenikmatan pada kita berupa kesempatan dan kesehatan. Mudah-mudahan dengan nikmat sehat dan nikmat sempat kita dijadikan oleh Allah termasuk golongan orang yang pandai bersyukur dengan cara memanfaatkan kesehatan dan kesempatan kita untuk memberikan kemanfaatan bagi madrasah kita. Salawat serta salam mudah-mudahan diaturkan pada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, di hari Minggu ini perasaan biasanya kalau minggu itu kalau nggak ke pantai atau kemana gitu ya? Oh nggak ada pak? Kalian ke laut? Oh kebun atau ke objek wisata mana lah gitu ya? Paling tidak mengantar istri ke pasar lah. Dan mengantar istri ke pasar itu suatu pekerjaan kalau bagi saya itu suatu pekerjaan yang menjenuhkan. Betul. Belanjanya hanya satu macam, pegangnya ratusan gitu. Tapi itulah potret dari seorang wanita. Insya Allah nanti sampai sore kita salah nyampe aja Bapak Ibu, karena kita sudah terlalu banyak beban, apalagi kepala madrasah aliyah bebannya itu luar biasa. Jadi karena itu kalau hadir di sini kemudian kita tambah beban lagi dengan sejumlah beban kurikulum, saya pikir tidak adil lah bagi kepala madrasah. Karena itu kita nanti secara santai, tetapi makna dan maksud dari kurikulum Merdeka akan sampai ke madrasah. Sekaligus Bapak Ibu tidak ada kegamangan dalam mengimplementasikan di madrasah itu. Dan kalau boleh saya tahu, yang wakakur ada berapa? 1, 2, 3, 4, wakakur 5 ya. Yang guru 1, 2, lainnya kepala madrasah. Berarti fokus saya nanti lebih banyak porsinya kepada madrasah, tapi tidak akan melupakan wakakur dan guru kira-kira. Kalau kemarin-kemarin karena jumlah banyak guru, maka lebih banyak fokus di implementasi pembelajaran dan assessment. Tapi semuanya mudah-mudahan insya Allah kalau kita mulai sekarang, dan kebetulan ini 1 jenjang, kalau kemarin itu 2 jenjang, jadi saya harus mengulang misalnya dari jenjang A ke jenjang B, jadi waktunya agak lama. Kali ini tidak sampai jam 5, paling jam 5 kurang 1 menit. Oke, beda lah, kurang. Bukan jam 5 kalau kurang 1 menit kan, nah berarti paling jam 5 kurang. Maka kalau yang sudah ada di pikiran kita bahwa nanti jam 4 selesai, tidaklah tolong di WA suami atau istrinya, nggak jadi bilang jam 4 Pak, makanya jadinya jam 5 kurang 1 menit. Baik Bapak Ibu, sebenarnya ada beberapa hal kegalauan yang dirasakan oleh hampir seluruh guru di Indonesia berkaitan dengan adanya perubahan kurikulum. Saya sebenarnya tidak mengatakan kurikulum ini ganti, itu tidak. Karena esensi dari materi yang ada itu sebenarnya menginsersi atau mengambil dari kurikulum 13 yang diesensikan. Nah karena itu maka
kita garis bawahi adalah bahwa kurikulum merdeka itu tidak mengganti kurikulum sebelumnya, tidak mengganti serta-merta kurikulum 13. Akan tetapi ada beberapa hal, terutama pada saat bagaimana esensi kurikulum merdeka itu di tataran implementasi di kelasnya. Karena apa? Kalau dokumennya dari dulu dokumen 1 KTSP kan tetap ada. Bapak Ibu sudah menyusun KTSP, harusnya kan sudah selesai karena ini kan sudah, kecuali nanti persiapan untuk semester berikutnya. Dan KTSP yang sudah Bapak Ibu buat selama ini hampir-hampir antara 1 tahun yang lalu dengan tahun berikutnya itu hampir-hampir sama kecuali penanggalan, gitu ya. Dia tahu Pak, saya 21 tahun jadi kepala madrasah, jadi saya tahu. Sehingga kadang-kadang antara jumlah murid yang sudah berbeda itu di dalam KTSP itu masih tetap tertulis yang sama itu. Kebetulan pengawasan juga baik hati, tidak sombong, langsung aja rekomendasi. Bapak Ibu yang saya hormati, dokumen sudah ada dari dulu, dokumen 1, tinggal nanti ada beberapa karakteristik yang perlu di stressing di kurikulum merdeka melalui kalau namanya saya nggak pernah peduli dengan label nama, mau ditulis KOM kurikulum operasional madrasah boleh, mau ditulis KTSP nggak ada masalah. Jadi nggak usah gampang dengan istilah. Mau ditulis langsung kurikulum madrasah aliyah Miftahul Jannah boleh. Jadi tidak perlu harus ada KOM, KOSP, enggak. Itu kurikulum Bapak Ibu nanti kok, bukan kurikulum yang dipakai oleh orang lain. Karena itu kekhasan itulah nanti yang harus menjadi bidikan madrasah untuk menentukan. Dari sisi mana? Sekarang sebelum kita menyampaikan beberapa poin-poin tentang kurikulum operasional madrasah, ada beberapa hal yang perlu kita kuasai atau perlu kita persepsikan yang sama di antara kita dan kurikulum merdeka. Jadi kalau nama kurikulum itu memang leading sektornya itu Kemdikbudristek, karena lembaga leading sektor untuk pendidikan itu ada di Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek. Tetapi untuk pelaksanaannya, karena madrasah punya kekhasan tersendiri, maka Kementerian Agama menerbitkan regulasi berkaitan pedoman pelaksanaan kurikulum merdeka. Sehingga kata kuncinya, kalau yang masih berkaitan dengan mapel umum, tetap Bapak Ibu mengikuti Kemdikbudristek. Kan yang seperti biasanya juga begitu ya Pak. Nah, termasuk capaian pembelajaran atau isi dari kurikulum itu masih mengikuti Kemdikbud. Kemudian kalau untuk pelaksanaan implementasinya termasuk struktur kurikulumnya dan mapel PAI-nya, Kementerian Agama menerbitkan regulasi sehingga madrasah acuannya adalah pedoman pelaksanaan kurikulum merdeka ada di KMA 347 tahun 2022. Kebetulan saya ikut nyusun. Jadi latar belakang dan ruh dari KMA 347 Bapak Ibu hari ini memastikan bahwa dengan diberlakukannya kurikulum merdeka, pastikan fleksibilitas menjadi sebuah keniscayaan. Jadi kalau kurikulum merdeka kok masih menunggu contoh dan bentuk, Bapak Ibu belum siap untuk merdeka. Karena itu ada 2 hal yang harus kita siapkan. Siap dalam arti teknis dan non teknisnya. Kalau yang non teknisnya harus ada kebahagiaan dan keberanian. Tanpa ada kebahagiaan dan keberanian, maka kurikulum merdeka tidak akan bisa terimplementasi secara maksimal. Nah, kebahagiaan itu hilangkan rasa bahwa ini ganti kurikulum berarti nanti ada beban tambahan baru, informasi baru. Enggak begitu, tidak seperti yang kita bayangkan. Ternyata kalau kita sudah melihat makna dari kurikulum merdeka lebih enjoy dan lebih asik. Yang kedua ada keberanian. Bapak Ibu selama ini tidak mau melangkah kalau tidak ada juknis dan tidak ada petunjuk yang jelas serta contoh yang ada itu nggak mau melangkah. Sehingga begitu mau menyusun kurikulum dokumen 1 aja pasti nunggu contohnya mana, kemudian formatnya mana.
sudah sekarang sudah hilangkan itulah format contoh hilangkan. Prinsip dari pelaksanaan kurikulum merdeka adalah mengetahui prinsip yang sesuai itu aja. Tapi nanti untuk implementasinya diserahkan pada madrasah Bapak Ibu. Nah, itu beberapa hal berkaitan dengan kesiapan kita untuk melaksanakan kurikulum merdeka. Jadi tidak perlu galau. Saya tahu kegalauan itu sebenarnya kalau kepala madrasah nggak begitu galau. Yang sering galau itu gurunya. Saya yakin gurunya, karena apa? Satu melihat kurikulum kok jamnya berkurang, dikhawatirkan nanti sertifikasinya nggak cair. Belum tahu apa-apanya, belum tahu di dalamnya tiba-tiba ini kurikulum merdeka, kok jamnya berkurang nanti. Nah, maka insya Allah sampai sore nanti akan terjawab. Jadi tidak perlu jawaban sekarang, pelan-pelan aja nanti terjawab sendiri. Kalau saya jawab sekarang semua selesai kan? Tapi nanti tidak oto, maka jawabannya akan secara bertahap akan menjawab sendiri kira-kira gitu. Jadi itu nanti tentang kegalauannya tadi kurangnya jam itu nggak ada itu. Kalau tahun kemarin itu mendapat sertifikasi dengan kurikulum merdeka yang pengurangan jam dari masing-masing mapel tetap akan mendapatkan karena ada pola lain untuk memenuhi 24 jam Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu kegalauan lain yang banyak dirasakan oleh guru itu melihat karena perubahan kurikulum itu lebih banyak dititik beratkan persepsi kita itu perubahan dokumen, ini yang bikin galau. Tapi kalau perubahan kurikulum dimaknai dengan substansi, apalagi dengan istilah kurikulum merdeka, mestinya harus lebih merdeka. Jadi kalau Bapak Ibu mengikuti BIMTEK kurikulum merdeka kok tambah galau, saya yakin yang diikuti bukan BIMTEK kurikulum merdeka. Saya yakin yang diikuti adalah BIMTEK dokumen kurikulum merdeka. Beda ya? Beda Bapak Ibu? Beda. Jadi kalau dokumen tidak perlu dibimtekkan, tidak perlu. Tapi kalau esensi dari apa itu kurikulum merdeka itu yang akan kita diskusikan sampai sore nanti. Kenapa disebut kurikulum merdeka? Karena apa? Sebenarnya justru akan memberikan fleksibilitas dan ruang inovasi dan kreativitas sebesar-besarnya kepada madrasah. Selama ini apa yang dilakukan oleh madrasah dalam mengolah kurikulum itu sudah dipatok atau sudah didesain oleh pusat sehingga madrasah tinggal melaksanakan saja. Padahal kondisi madrasah dengan dari ujung barat sampai ujung timur, Aceh sampai Papua, variasinya sangat banyak, sangat bervariasi. Kemudian disparitasnya tinggi. Ada yang di Jakarta tentu akan berbeda dengan yang ada di Pulau Burung, kira-kira begitu. Tetapi karena sudah dipatenkan dari pusat, mau tidak mau Bapak Ibu harus melakukan. Sehingga yang terjadi apabila madrasah Bapak Ibu, terutama misalnya ada madrasah yang berbarengan dengan pondok pesantren, ada enggak? Itu merasa kesulitan karena memang sudah dipatok. Nah, kemerdekaan itu akan dirasakan di lembaga, guru, dan peserta didik. Ini kurikulum ini arahnya ke sana. Selama ini memang di lembaga atau di guru itu juga Bapak Ibu kalau lihat struktur kurikulum K13 itu tertulis mapel PAI misalnya Quran hadis 2 jam, betul ya Pak? Kemudian bahasa Arab 3 jam, betul? Dan seterusnya. Itu artinya apa? Artinya Bapak Ibu setiap minggu harus ada Al-Quran hadis 2 jam, akidah akhlak 2 jam, bahasa Arab 3 jam, fisika kimia sudah dipatok dari sana. Setiap minggu harus ada. Jadi kalau ada madrasah aliyah yang pada saat hari efektif melaksanakan kegiatan PHBI, melaksanakan milad madrasah, itu mestinya nggak boleh karena ada jam yang ditinggalkan. Bahasa lainnya kriminalisasi jam. Pernah Bapak Ibu melaksanakan PHBI di madrasah? Satu hari apa cuma 1 jam? 1 hari kan? Kemudian 1 hari itu ada misalnya hari itu ada pelajaran alternatif, diganti enggak Pak? Tidak kan? Itu harusnya itu salah kan? Karena setiap minggu harus ada. Nah,
itu pun akhirnya dilaksanakan sehingga agar berjalan maksimal dan optimal serta bisa fleksibel. Karena apa? Yang namanya nilai madrasah antar madrasah berbeda. Nah kalau disamakan dari pusat kan susah, maka sekarang dimerdekakan. Pola penghitungan jamnya bukan lagi per minggu, tetapi per tahun. Saya langsung aja di sini. Alia. Oke. Yang dari belakang terlihat Bapak Ibu. Alhamdulillah. Bisa dibaca ya? Jadi ini Bapak Ibu, alokasi waktu ini bagi Bapak Kepala Madrasah dan bagi Wakakur serta Bapak Ibu guru. Alokasi yang diberikan pemerintah sekarang berupa berbasis tahunan, bukan mingguan. Misal, Al-Quran hadis itu 72 jam. Nggak usah dipoto Pak, nanti juga materinya lengkap semua. Saya kasih lengkap lebih dari materi yang saya sampaikan Pak nanti. Mau ke saya. Alasannya bisa. Nah dengan Bapak Ibu pola berbasis tahunan, mau isi boleh nggak saya sambil berdiri? Nampaknya kurang dekat sih ya saya. Boleh ya Pak? Boleh. Ya kalau di sini kayak jauh sekali. Mau isi Pak kasih. Artinya apa? Dengan pola ini maka madrasah tidak harus setiap minggu ada akidah akhlak 2 jam, tidak harus. Bisa saja 1 bulan ini mau saya berikan akidah akhlak, bulan depan tidak ada, tapi Al-Quran hadis adanya. Tahu bulan ini tidak ada Al-Quran hadis, boleh. Enak kan? Tapi diberi keluasan begitu, bikin bingung Pak, yang susah nyusun jadwalnya, kan berarti formal lagi ya. Lebih di administrasi lagi kan, diberi kemudahan Bapak Ibu lari yang administrasi, diberi administrasi katanya membebani. Emang kita maunya apa? Gitu ya. Tapi prinsipnya begini Bapak Ibu, bisa saja minggu ini akidah 4 jam tapi tidak ada Al-Quran hadis. Minggu depannya Al-Quran hadis 4 jam tidak ada akidah. Kata kuncinya 1 tahun itu 72 jam untuk mata pelajaran Al-Quran hadis, akidah dan seterusnya. Sedangkan untuk bahasa Indonesia 3 jam. Kemarin itu strukturnya 4 jam, betul enggak? Tidak ada tulisan 108. Artinya apa? Dalam setiap minggunya madrasah aliyah itu harus ada bahasa Indonesia 4 jam. Kalau tidak haram bola tuh. Tapi sekarang enggak, bisa saja minggu ini 8 jam, minggu depannya enggak ada. Tujuannya apa? Kasusnya begini Bapak Ibu, ada guru akidah akhlak masuk ke kelas dengan alokasi 2 jam. Ada guru fisika atau guru biologi masuk alokasi waktunya 2 jam. Misalnya mau sistem peredaran darah, ada materi itu Bu? Ada ya? Kalau nggak ada buka lagi deh ya. Begitu 2 jam baru aja membentuk kelompok. Setelah membentuk diskusi, mau presentasi tiba-tiba bel. Ada guru fisika di depan pintu, cepet kerjaan saya mau ulangan, gitu kan? Pernah terjadi itu? Itu sering. Akhirnya apa belum selesai, anak-anak sudah ditunggu guru bahasa Inggris. Kita istirahat, kita ganti jam. Belum selesai. Minggu depannya nggak mungkin akan langsung melanjutkan, mesti mengulang sebagian. Sehingga dalam kurun waktu 3 kali pertemuan yang harusnya bisa berakhir dengan efektif dan optimal, yang efektif hanya 1 kali pertemuan aja, di terakhirannya tidak efektif. Karena itu maka nanti Bapak Ibu silakan atur jamnya. Selama ini enggak, jam jadwal itu yang tahu kurikulum sama Allah saja sebelum pelajaran mulai. Ya karena begitu libur, Kepala Madrasah menyampaikan Wakakur, tolong buat jadwal untuk tahun pelajaran baru. Padahal nggak berubah banyak. Sebelum Bapak Ibu masuk di madrasah itu jadwal sama, beda kode aja, beda kode guru, tapi sama. Senin mesti upacara, habis itu mesti Al-Quran, matematika kan sama dari itu. Beda kode aja. Betul Bapak Wakakur, betul ya? Betul, kecuali ada pergantian atau ada yang suka
Begitu sudah keluar jadwalnya, Bapak Ibu, Pak, saya kan sudah pesen Pak, jangan hari Senin Pak, saya hari Selasa. Itu Pak Kapur, bener pesen gitu nggak? Iya. Bapak Ibu banyak kesanaannya sih. Itulah yang bikin Pak Kapur naik pitam dulu. Itu orang gampang buat jadwal tuh buat sendiri, akhirnya kan gitu. Nah, ini biar nanti tidak terjadi lagi sehingga Bapak Ibu di jenjang yang sama, misalnya di kelas itu, kelas 10 misalnya, Bapak Ibu bisa atur jadwal sendiri sesuai kebutuhan. Nah, tinggal diserahkan ke Wakapur. Jadi itu formal jadwal itu bukan tujuan, tetapi esensi bagaimana optimalisasi pelaksanaan kurikulum itu, mata pelajaran itu bisa berhasil dengan maksimal. Itu sehingga mulai ada kemerdekaan di lembaga maupun di guru. Lebih khusus lagi ada keringanan tugas buat Wakapur. Itu. Tapi kalau Bapak Ibu masih percaya pada waktu untuk nyusun, ya silakan. Artinya kalau masih tetap seperti yang dulu, ya tidak masalah. 2 jam nanti kasusnya itu terjadi lagi, ya tidak ada masalah. Tapi kan berarti tidak efektif. Oke, yang berikutnya akan memerdekakan siswa. Kenapa disebut kurikulum merdeka? Siswanya akan merdeka. Selama ini yang merdeka baru Bapak Ibu gurunya. Artinya apa? Bapak Ibu lagi moodnya apa? Coba Bapak Ibu kepala madrasah cek aja dulu. Kalau tidak diskusi, mencatat di papan atau membaca, ya udah paling itu. Itu artinya kalau beliau lagi mau diskusi, mesti siswanya mau tidak mau harus diskusi. Lagi sakitnya suruh diskusi kan? Yang merdeka baru gurunya. Kalau gurunya lagi moodnya lagi anak-anak suruh melihat tayangan, lalu lagi praktek sudah. Jadi anak-anak itu akan mengikuti apa saja, padahal karakteristik masing-masing anak berbeda. Apalagi kalau gurunya lagi semangat untuk ceramah, masih ada nggak Bu? Guru dari jam pertama sampai 2 jam ikut ceramah masih ada? Masih. Gak apa-apa, lanjutkan perjuanganmu. Nanti akan kita tunjukkan kenapa ceramah itu tidak bagus, nanti akan saya tunjukkan. Selama ini menganggap bahwa kalau tidak saya jelaskan, siswa itu tidak tahu gitu ya. Pasti prinsipnya itu dari dulu begitu Pak. Tapi tahukah Bapak Ibu, ternyata setelah dijelaskan tambah nggak jelas Pak. Tapi itu Bapak Ibu nggak merasa. Bapak Ibu nggak merasa. Yang merasa itu aku. Karena itu maka kurikulum ini akan memerdekakan siswa. Nah, untuk itu pemahaman terhadap esensi kurikulum mereka itu menjadi penting. Bukan hanya sekedar memahami administrasi yang ada di kurikulum merdeka. Kalau administrasi 5 menit selesai, Bapak Ibu sudah terbiasa buat RPP 5 menit 150 RPP 1 tahun jadi kan? Kakakku mana? Kan biasanya gitu, gurunya kan 1 jam itu RPP 1 tahun jadi loh. Saking cepatnya itu kopnya madrasahnya minta ujiannya, tanda tangan di bawah kepala madrasahnya roh betul jalanan. Saking cepatnya. Nah, artinya kalau administrasi itu nggak begitu masalah, esensi. Nah, kita akan melihat esensinya bahwa kurikulum merdeka perbedaan dasar kemudian bagaimana penerapannya itu. Jadi harapannya Bapak Ibu, fokus kita itu perubahan mendasar di kurikulum. Perubahan di mana? Esensi kurikulum mereka tujuan adalah perubahan untuk menghasilkan output peserta didik. Maka yang dirubah secara substantif ada di dalam kelas. Mungkin karena Bapak Ibu kepala madrasah kan tidak langsung kelas, tapi pada saat seperti itu memastikan bahwa perubahan kurikulum itu bukan hanya labeling, tetapi betul-betul secara substansi. Jangan sampai nanti Bapak Ibu seperti sering kita dengarkan, ada gula ditulisi garam kan, biasanya gitu. Ada itu kasus begitu suami mau buat teh, tehnya sudah dimasak, mau cari gula nggak ada, tanya kepada istrinya, Bu, gulanya di mana? Jawabnya apa? Itu di toples yang ada tulisannya garam. Protes sang suami, kok bisa gula ditulisi garam? Katanya biar semut tidak tahu.
Saya nanya, semua tidak tahu nggak Bu? Tahu kan? Nah itu nanti sama aja Bapak Ibu, tulisannya kurikulum merdeka, dalamnya tetap garam. Itu semua tahu. Anak-anak akan tahu apa yang Bapak Ibu lakukan kalau menggunakan pola sebelumnya, namanya kurikulum merdeka. Anak akan merasakan dari mana outputnya. Selama ini bukan Bapak Ibu tidak mengajar atau tidak memberikan pembelajaran pada anak maksimal, enggak, maksimal. Buktinya apa? Tepat waktu, ceramah itu sampai lehernya, ya kan? Itu kan berarti kalau kinerja itu Bapak Ibu sudah di atas rata-rata. Tetapi Bapak Ibu hasilnya yang tidak praktek, buktinya apa? Bapak Ibu mengajarkan An-Nadhafatul Minal Iman sejak MI sampai MA. Hafal sekali bisa MI tuh. An-Nadhafatul Minal Iman, kebersihan sebagian dari iman. Bahkan untuk aliyah, artinya pakai bahasa Inggris kok Bu, kurang keren apa? Jadi dikatakan apakah dia kompetensi? Kalau menurut kita selama ini kompeten kan apa? Sudah hafal, sudah bisa menerjemahkan, sudah bisa nulis bagus. Tapi yang terjadi apa? Begitu mau buang sampah tetap aja gurunya masih rawal. Kalau buang sampah di sana kan gitu. Ya yang salah di mana itu? Kan berarti ada sesuatu something wrong. Berarti pembelajaran selama ini belum membentuk kompetensi, masih membentuk formalitas pembelajaran. Karena di mana? Itu nanti akan kita diskusikan. Kemudian Bapak Ibu, saya poin-poin dulu di depan untuk implementasi kurikulum merdeka biar Bapak Ibu nggak galau dulu. Ada beberapa hal yang ada perbedaan prinsip di kurikulum merdeka terutama di struktur kurikulum. Kalau kemarin Bapak Ibu kelas 10 sudah ada mulai jurusan ya, kan? IPA, kecuali ada yang hanya satu robel jurusannya agama ya boleh. Dulu namanya peminatan. Peminatan IPA, peminatan IPS. Sekarang nggak ada lagi. Jadi mulai kelas 10 sama dengan waktu SMP atau MTS, sama. Tidak ada fisika, tidak ada biologi. Nah, nanti yang akan Bapak Ibu bisa lihat di struktur kurikulum. Kemudian nanti kelas 11 sudah nggak ada jurusan. Sekarang nggak ada jurusan. Yang ada nanti begitu kelas 10 selesai mau ke kelas 11, anak nanti ada dua kelompok mapel. Kelompok mapel umum, bukan umum agama ya. Umum artinya semua siswa wajib mendapatkan kelompok A atau kelompok mapel umum, ditambah 7 mapel yang nanti menjadi pilihan di antara sekian banyak mapel. Ini Bapak. Nah, tunjukkan untuk yang kelas 11 ya. Kelas 10 ini. Kelas 10 semua dapat. Kelihatan ya? Nah, kalau yang kelompok A umum di atas semua dapat kelas 11 maupun kelas 12. Tetapi nanti pada saat masuk ke kelas 11 ini ada mata pelajaran pilihan. Nih. Nah, sekarang ininya sudah tidak dikelompokkan lagi ya Bapak Ibu, ini sudah ada lagi. Kelompok mapel agama dihilangkan, ini dihilangkan langsung bunyi ilmu tafsir, ilmu hadis, biologi, fisika, terus nggak ada kelompok-kelompoknya itu sudah dihilangkan kata-kata ini. Jadi adanya nomor 1 sampai berapa ini? 4, 5, 10 dengan 20 itu diurut dari 1 sampai 4. Anak disuruh milih minimal 7 mapel. Sekarang itu nanti kalau kelas 11 ya Bu, kalau kelas 11 ada Mas. Sekarang begini Bapak Ibu, Pak, ini jumlah ini kalau siswa pilihnya beda-beda gimana gitu ya? Madrasah kita madrasah kecil. Tahap pertama, kalau memang tahap pertama itu bukan artinya kalau kemampuan madrasah itu minimal Bapak Ibu menyiapkan 7 dari madrasah. Jadi nanti ini loh 7 pilih yang kira-kira madrasah punya gurunya yang mana gitu. Jadi kan nggak memberatkan. Kurikulum ini nggak akan memberatkan. 7 tahap awal. Misal MA ini milih 7 biologi, ilmu tafsir, sosiologi, itu loh 7. Ini loh nak pilihanmu besok. Jadi memilih untuk sesuatu yang tidak dipilih, maksudnya kan gitu. Karena sudah dipakai tahap pertama. Tahap kedua atau Bapak Ibu kalau pengen lebih meningkat,
ini disuruh milih pakai angket dulu. Halo Bapak Ibu. Dari sekian sebar, ada kelas 10 yang mau naik ke kelas 11, sebar angket kira-kira yang kamu pelajaran kamu sukai apa. Nanti kan otomatis siswa kan milih, ambil 7 terbesar, siapkan gurunya, itu ya. Up. Kenapa Bu? Oke. Nanti kalau Bapak Ibu sudah keren, semua mapel disiapin walaupun 3 orang, Bapak Ibu siapin gurunya. Itu namanya madrasah keren. Ya Pak. Ini kan minimal harus menyiapkan 7 kelompok. Ya. 2 kelompok. Masalahnya pertanyaannya gini Pak. Bagaimana kalau ada suatu madrasah kalian ini tak mampu membuka 2 kelompok Pak? Dia hanya mampu 1 kelompok aja dia. Gak masalah. Gak masalah. Jadi Bapak Ibu gak ada kelompok mapel ya, gak ada ya. Gak ada kelompok mapel loh Pak. Ini yang umum. Jadi gini yang dimaksud saya kelompok ini, kelompok umum itu kan, ini saya buka. Yang dimaksud mungkin ini ya Pak ya. Ini kan masih ada karena dari dulu sudah ada Bapak Ibu. Nah, ini kan kelompok mapel A ya, umum ya. Ini kan dari dulu ada semua, betul nggak? Ya. Ada semua Pak. Ini dari dulu ada semua. Betul nggak? Itu. Ini kelompok A dari dulu sudah ada semua. Ini kelompok mapel. Itu nanti mata pelajaran pilihan pun nanti kan ada beberapa mapel yang gurunya ada yang sama, betul nggak? Biologi punya IPA. Makanya di sini bunyinya Bapak Ibu bukan lagi fisika biologi di mapel umum tapi IPA terpadu. Nah ini yang malah menjadi permasalahan Pak. Nanti saya guru fisika gimana? Guru biologi gimana gitu ya? Ya udah isinya itu fisika, biologi dan kimia. Maka di dalam buku itu kalau itu nanti mapelnya materi tentang fisika, yang ngajar guru fisika. Nanti kalau materi kimia yang ngajar kimia, tekniknya bagaimana? Boleh Bu, kita bagi jam rata yuk, boleh. Gitu. Iya boleh, misalnya Bu 1 bulan saya habisin fisika ya, juga boleh. Waktu itu di Bapak Ibu jangan mempersulit, selama tidak ada kata larangan berarti Bapak Ibu boleh melakukan gitu ya. Itu ya. Jadi udah jangan ini salah nggak usah, nggak ada salah-salahan. Yang penting prinsipnya ada alokasi waktu untuk pelajaran IPA terpadu 6. Betul nggak? Jadi 6 itu Bapak Ibu mau tak selesaikan 1 minggu itu 6 jam. Berarti untuk biologi ya Bapak Ibu guru biologi lah untuk menyampaikan pembelajaran biologi. Gitu kan? Minggu depannya 6 jam khusus untuk guru fisika. Ya boleh. Minggu 1 minggu mau? Enggak Bu, biar ada variasi. Pokoknya kan dibagi 3 kali pertemuan, kan 6 jam. 1 kali pertemuan taruhlah mau dibuat 2 jam. Berarti kan hari Senin saya masuk, hari Rabu Bu fisika masuk, hari Kamisnya Bu kimia masuk. Ya boleh. Udah kan? Enggak ada yang malah lebih enak ini Bapak Ibu fleksibel. Oke, sudah Bu? Sebelum saya lanjutkan, pastikan tidak ada yang mengganjal. Ya gini Pak, Pak. Ini juga disambung tadi pertanyaan Pak menguasai Pak sama pernah turun ke pengadilan. Malu juga saya pakai ini. Menyambung tadi mau disampaikan Pak Samsun yang pernah turun ke tempat kami di pelosok sana tuh. Jadi ini Pak, kami yang di pelosok ini ya kan rata-rata itu teruslah ke tempat saya itu karena sekolah swasta itu yang cuma bisa menyediakan guru itu yang mampunya di bidang kelompok ilmu sosial dengan bidang keagamaan. Kelompok MIPA itu sulit Pak. Kuliah di kurikulum Merdeka ini nampaknya dipaksakan ada kelompok MIPA. Nah bagaimana kalau kita yang di pelosok jauh kalau di kota? Saya jawab langsung ya Pak, soalnya biar nanti Bapak tidak terlalu galau luar biasa ya Pak. Saya buka mapel pilihannya ya Pak. Ya, maka Pak. Saya tahu maksudnya, saya arahnya Bapak. Ini ya Pak.
Kita lihat mapelnya apa saja ya Pak. Yang punya Bapak ada nggak Pak? Ilmu tafsir yang ajar Quran hadis ada nggak Pak Bapak? Ada. Agama ada semua ya. Ada semua. Kemudian biologi ada gagah. Ada IPS Pak. Sosiologi punya. Di IPS saja sudah 5 loh Pak. Cuma yang tak ada kelompok mapel MIPA. Kan minimal 7 mapel. Iya kan? Halo, 7 mapel itu bisa gabung, bukan per kelompok karena bukan penjurusan. Maksud saya bisa dibanding nggak? Misalnya gini, boleh agama 2 atau 3 nanti kurangnya di IPS gitu Pak. Kan ada berarti gurunya, betul nggak? Tidak mesti Pak. Saya ulangi pelan-pelan ya Pak. Ulang-ulang kembali Pak. Ya. Kalau bisa bertanya dan belum tahu. Betul, saya paham Pak. Ini Pak, Bapak masih terbelenggu dengan kalimat yang ada di atas ini ya. Ya. Kelompok mata pelajaran agama, hilangkan kata-kata ini tadi gitu ya saya. Hilangkan Pak, jadi mulai dari nomor 1 sampai 20 itu ya Pak. Tidak ada bunyi kelompok. Tahap pertama karena Bapak Ibu tidak ada guru IPA gitu kan, berarti otomatis ada IPS ada. Oke, ada budaya, bahasa Indonesia ada. Ya suruh milih yang ada 7 gitu. Agama 4, IPS 3 selesai. Jadi dalam satu kalau jawabannya begitu Pak, jadi sekolah itu bisa saja kalau memang sekolah yang madrasah itu tidak ada kurikulum MIPA, bisa saja kelompok ini saja bahasa kita kelompok kami ini kelompok mapel IPS sama agama aja. Betul. Itu kan dari saya tadi gitu ya Bu. Nah, pemahaman saya kurikulum merdeka ini, maka setiap madrasah ini dipaksakan harus ada mata pelajaran MIPA. Ada Bang. Malah Pak kalau gitu nggak merdeka. Malah kalau dulu pengelompokan mapel jadi Bapak Ibu mesti harus nyiapkan. Makanya kemarin kan ada jurusan karena waktu itu ada pengelompokan. Sekarang ada pengelompokan mapel Bapak Ibu. Nanti tekniknya Bapak Ibu ada teknik tersendiri bagaimana agar pada saat siswa memilih itu tidak numpuk, tetapi memilih berdasarkan potensi, minat dan bakat serta kesiapan melanjutkannya. Itu ya, itu gampang lah. Silakan Pak. Karena pilihan siswa dengan sesuai potensi dan minat. Tiba-tiba di sekolah kita tuh siswa kita mungkin beberapa orang minat bahasa Korea mungkin Pak. Ya. Tiba-tiba di sekolah susah. Bapak Ibu nanti akan nyusun komda. Halo, Bapak Ibu nyusun komda. Saya tanya, Bapak Ibu akan nyusun kurikulum operasi madrasah enggak? Ditulis bahwa mapel pilihan yang bisa dipilih anak hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Artinya kalau siswa pengen itu nggak masuk ke madrasah Bapak Ibu. Kan di komda sudah muncul. Jadi kalau Pak saya pengen Korea, saya punya komda ini. Itu. Jadi nggak ada masalah Pak, merdeka kok. Kalau pengawasnya, wah Bapak Ibu nggak usah dirasa gitu. Udah memang kan. Nah tahap kedua kenapa untuk mendekatkan itu pakai survei? Jadi begini, kan ada madrasah yang pengen diminati banyak orang, betul nggak? Konsekuensinya setiap satu pilihan pasti ada konsekuensinya dong. Bapak Ibu menyiapkannya dulu IPS, ada IPS sama agama 7 mapel. Ada anak yang pengen jurusan IPA pengen ke kedokteran, masa dipaksa masuk Bapak? Nggak bisa kan? Itu sudah tahu nanti mapel pilihannya ada di mana, ada di kom dan kom kan disosialisasikan. Ini loh Bu, jangan sampai menyesal, gitu loh. Jadi artinya nggak ada masalah. Nanti maka untuk tahap berikutnya, tahap kedua ini begini Bapak Ibu. Bapak Ibu kesiapan madrasah Bapak Ibu nanti akan mengikuti banyaknya pilihan siswa, tapi tetap sementara misalnya disurvei anak-anak jumlah yang kelas 10 ada misalnya mau ke kelas 11 ada 20 anak gitu ya. Bapak Ibu punya apa saja mapel yang dulu yang mapel yang ada di sini. Kalau misalnya 10 apa 12 ya, siapkan. Nah, silakan pilih mapel ini dari jumlah itu, tapi nanti diambil 7 karena kemampuan Bapak kan hanya ada 7 misalnya. Ya boleh.
juga. Tapi tahap awal, seandainya Bapak punya guru itu, ya guru itu aja yang diberikan gitu loh. Udah nggak ada, Bapak itu nggak usah kegalauan. Aduh Pak, saya harus nyapa guru fisika. Ya kalau nggak mampu nggak bisa. Oh ya, berarti hari ini terjawab ya Pak. Oke Pak, sudah aman Pak kalau sudah terjawab ya. Jadi nggak ada perubahan. Izin bertanya. Pak silakan. Ini kan pilihan 7. Ada 20 sebenarnya Pak ya, agama 4, terus yang Sudah nggak ada tulisan kelompok mapel ya Bu? Ya 20 semuanya. Ini kan minimal 7, maksimal berapa Pak boleh milih? Maksimal semuanya. Saya jawab kan enak. Oke Bu. Ya kalau sekolah kami kan ada IPA-nya, terus pilih 2 IPS. Boleh teruskan itu aja Pak ya? Boleh. Iya. Jadi kalau tanya maksimal saya enak jawabnya semuanya. Lainnya tanya minimal berapa itu maksimal luar biasa. Madrasahnya keren Bu. Oke. Ada lain sebelum saya lihat. Ini memang kalau kalian memang kalau dijadikan satu saya enak gitu loh. Sudah? Kalau itu oh masih Pak. Mana? Oh Pak. Lady first namanya. Oh ya. Ini ya. Jadi gini Pak, sebentar. Ini kelas 10 hanya sampai di sini ya Pak. Ya, hanya sampai di sini. Jumlahnya itu di bawah ini karena ini kelas 11 itu ada tambahan ke sini. Nomor 6 apa Pak? IPA. Gimana Pak? Pertanyaan. Tapi mapelnya IPA loh Pak, bukan mapel itu di dalam. Jadi artinya kalau sudah punya guru IPA terbatas satu cukup. Ada guru IPA-nya nggak Bu? Nggak ada ya? Ada. Ada yang nggak punya guru IPA? SMP tadinya kan SMP kan ada guru IPA. Berarti memang Bapak Ibu minimal punya satu guru IPA karena di kelas 10. Sekarang ada IPA, karena ini sebenarnya mapel umum semua. Ini meneruskan dari SMP aja kok, betul nggak? Meneruskan dari SMP karena sebenarnya fasenya itu 1 tahun, 2 tahun, makanya ini hanya 1 kelas. Jadi Bapak Ibu yang belum punya guru IPA ada beberapa. Tapi teknis begini Bapak Ibu, seandainya Bapak Ibu satu yayasan ada madrasah aliyah, ada SMA, bisa. Begitu mapel IPA, pinjam gurunya atau siswanya titipkan, ya boleh. Bapak Ibu nggak ada yang merasa kalau kurikulum merdeka itu Bapak Ibu teknis selama Bapak Ibu capaiannya tercapai itu aja. Ya, kalau memang belum bisa bersabar Pak itu teknisnya saya kasih tahu. Jadi nggak ada yang merasa kesulitan. Ya saya lanjutkan. Ada lagi Ibu mau tanya apa? Sebentar Pak. Di kelas 11 itu kan tidak ada pembelajaran, saya lihat tidak ada pembelajaran pendidikan Pancasila ya Pak. Di kelas 11. Karena sudah masuk kelompok A kan? Sudah kelompok A. Jadi apakah di kelas 11 memang tidak diajarkan pendidikan Pancasila? Ini loh. Oh iya, oke. Nggak apa-apa Bu, pokoknya mumpung ketemu jadi nggak apa-apa. Saya Karena kalau yang penting Bapak Ibu bahagia saya senang. Nggak apa-apa ya. Nah, udah terjawab. Yang penting jangan sampai tidak terjawab. Walaupun nanti jawab. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saudara, saya langsung saja ya Pak ya ke pilihan IPS. Ya, pilih IPS ya. Nah, di situ kan ada beberapa pelajaran yang menjadi satu, ilmu sosial, sosiologi, Kalau di kelompok mapel yang umum ya, di kelompok umum ya. Ya. Lalu misalnya dalam sekolah itu kan Ya. cenderungan setelah kita melalui angket tadi, cenderungan mereka itu hanya pilih satu ya dalam
bawah ya? Ya. Bukan yang ini ya. Ini kan kelompok mapel di atas kan kelompok mapel wajib. Ini wajib. Ini wajib Pak. Jadi semua siswa kelas 11 wajib memilih kelompok mapel kelompok A tadi di atas. Wajib. Selebihnya ada 7 mapel yang dipilih gitu maksudnya. Oke ya, terjawab Pak? Yang penting terjawab. Lanjut ya Pak ya, nanti Iya. sambil jalan ya. Pak, Ada pertanyaan Pak? Ya. Eh, Oh mana dulu Pak? Gini Pak. Kami ini Pak, ini kan bahasa Arab itu Pak ya. Bahasa Arab misalnya dalam 1 minggu itu 2 jam gitu Pak menurut saya. Kemudian di salah 1 jamnya tadi, jadwalnya tetap bahasa Arab. Tapi di sana kita masukkan untuk memperdalam ilmuwan bahasa Arab tadi dengan menggunakan nahwu, soro, Arab. Nanti saya sampaikan di ada teknik pembelajaran dan assessment ya Pak. nanti, Kan Pak. itu teknik kan, Iya. bukan struktur kan. Iya. Sabar Pak. Nanti Oh, iya. akan ada jawabannya Oh, iya. ya. Jadi Oh, nanti. iya, iya. Oke kita struktur dulu selesai ya. Oke, Pak. Jadi Ya, kita kita lanjut. tunggu, Pak. Ya. Bapak tunggu, terima kasih, Struktur, Pak. Pak. Masih struktur apa lainnya Pak? Oh ya silakan Pak. Ini masih struktur. Baik, terima kasih. Sedikit saja. Karena memang ada beberapa pilihan sesuai dengan potensi anak ataupun bakat anak. Itu nanti sistem evaluasi ataupun tentang pelaporannya memang sistemnya. Apakah format rapor itu baku atau dibentuk oleh madrasah tersendiri? Oke, sudah Pak? Sudah. Artinya Bapak Ibu sudah kita prediksi pada saat itu sudah prediksi. Pak, kalau misalnya siswa A memilihnya mapel X, Y, Z, siswa B milihnya A, B, C gitu. Ya di rapat mapel pilihannya tulisannya sepilihan Pak. Kan kosong pilihannya Pak. Nanti diisi untuk sesuai pilihannya. Gitu. Iya madrasah milihnya apa? Nilainya tinggi. Enggak, tidak. Yang bagus itu kelompok atas. Sudah ya Pak ya? Oke, saya lanjutkan sekarang begitu. Memang